Pembahasan berikutnya adalah tentang metode performance review untuk tim gitu. Nah, di sini saya mencoba mengambil pendekatannya dari buku Strategic Management menggunakan OKR yang dikarang oleh Andi Iskandar. Nah, di sini tuh lumayan banyak tuh pendekatan dan detail-detail terkait dengan manajemen performance dari internal tim kita. Jadi teman-teman kalau misalkan tertarik bisa beli di Gramedia, ini ada banyak bukunya. Intinya di buku itu menjelaskan ada 3 fase nih kalau kita ingin memonitor dari target tim kita. Jadi yang pertama adalah kita lakukan setup assessment format, yang kedua kita monitor progress, dan yang ketiga adalah evaluasi. Dalam aspek setup assessment format, ini ada 2 yang kita lihat. Yang pertama data kuantitatif, yang kedua adalah data kualitatif. Di aspek monitor progress, ini kita lakukan regular progress meeting, dan kemudian kita dokumentasi hasil meetingnya seperti apa, hasil pencapaian per meeting itu apa, dan yang terakhir adalah evaluasi, dan ini yang paling penting gitu. Itu nanti kita menilai dari tim kita itu kontribusinya sejauh mana, baik di aspek task basis, di aspek strategic basis, ataupun di aspek personality basis. Gitu. Jadi ada 3 aspek utama nih yang nanti akan kita nilai. Oke, kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu setup assessment format. Di sini kita perlu menggather semua data-data yang kita miliki. Gitu ya. Yang pertama adalah data yang sifatnya seperti job description, kemudian KPI gitu ya, kemudian target pencapaian itu perlu kita dokumentasikan. Dan yang paling penting adalah kita perlu buat itu sekuantifikasi mungkin gitu ya. Jadi angkanya itu perlu sangat objektif gitu. Karena kenapa? Karena memang pada dasarnya angka inilah yang menjadi fondasi utama dari performance review. Gitu ya. Jadi misalkan kita sudah punya kamus kompetensi, saya kan teman-teman developer, PM, tester semuanya kan sudah punya kamus kompetensi masing-masing. Nah, dari kamus kompetensi tersebut itu kemudian kita perlu membreakdown kira-kira apa sih yang kemudian kita targetkan untuk bisa dicapai per kuartal misalkan kayak gitu. Jadi kita perlu scoring. Misalkan di Q1 skor ekspektasi kita berapa, di Q2 berapa, di Q3 berapa, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita perlu melihat secara kualitatif. Nah, di sini kualitatif itu maksudnya adalah kita melisting nih apa saja feedback yang kita berikan untuk tim kita, baik itu dari internal sesama tim kita gitu ya, sesama rekan kerja, atau mungkin bahkan testimoni dari klien itu juga bisa juga gitu. Atau bisa juga dengan asesmen pribadi kita. Kita melihat keseharian dia gitu ya. Kita melihat responsivitas dia ketika kita kontak, kemudian apakah kalau kita minta tolong dia bisa diandalkan, kemudian bagaimana hasil kualitas pekerjaannya, apakah dia sering menunda pekerjaan, dan seterusnya gitu. Jadi kita melakukan asesmen pribadi untuk menilai data-data secara kualitatifnya seperti itu. Nah, ini contohnya seperti ini gitu. Jadi nanti teman-teman bisa nge-breakdown gitu ya, kompetensi dari masing-masing tim kita, kemudian kita nanti ngelisting tuh. Kita punya target, ekspektasi kita tuh masing-masing tim dapat nilai 4 misalkan, dari rate 1 sampai 5. Nah, ternyata dari nilai 4 itu ada yang nanti nilainya bagus gitu ya, ada yang nanti di bawah 4. Ada yang bahkan mungkin nanti nilainya 5. Artinya kalau 5 itu berarti di atas ekspektasi kita, kayak gitu. Jadi data-data yang sifatnya kualitatif tadi itu bisa kita kuantifikasi juga pada akhirnya gitu. Nah, ini tadi juga dengan feedback klien gitu ya. Ini juga penting dan bisa menjadi bahan juga buat kita melakukan assessment secara kualitatif untuk internal tim kita. Nah, di fase berikutnya kita lakukan monitoring, teman-teman. Nah, ini juga penting juga gitu ya. Dan saya yakin sebenarnya ini sudah dilakukan ya di Bader, karena sudah cukup rutin gitu. Kita melakukan regular one-on-one meeting, tim check-in, kemudian review per bulan, review per kuartal, dan seterusnya kayak gitu. Jadi ini kayaknya udah nggak perlu panjang lebar dijelaskan. Cuman yang penting untuk mungkin dipahami adalah kita jangan sampai sekedar meeting aja, tapi juga pastikan kita sebagai supervisor ataupun sebagai leader tuh juga mampu mendokumentasikan semua progres dan pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan. Gitu. Untuk apa? Agar kita bisa make sure bahwa semua tim kita itu mereka semua tuh atentif, mereka semua tuh berkomitmen dengan target perusahaan, mereka semua tuh bisa fokus, mereka semua tuh bisa komitmen dengan apa yang sudah dijanjikan di awal pekan misalkan. Gitu. Jadi pencapaian result dari target ini itu dilakukan secara weekly, bi-weekly, monthly, quarterly, ataupun yearly. Tergantung ya, bebas kita sesuai kesepakatan dari masing-masing leadernya aja. Kayak gitu. Nah, di sini juga teman-teman perlu pastikan kalian masukkan yang sifatnya memang fact only gitu ya, yang memang benar-benar data result seperti apa. Nah, kemudian di fase terakhir itu adalah fase evaluasi. Nah, di evaluasi ini pertama kita mengevaluasi dalam hal task basis. Task basis ini maksudnya adalah yang sifatnya pekanan ataupun mungkin bi-weekly gitu ya, atau per sprint kalau teman-teman di project management. Nah, di sini teman-teman nanti akan mengevaluasi komitmen per pekannya atau per 2 pekan, kemudian kalian juga mengevaluasi konsistensi
kemudian kinerja secara pekanan dari tim teman-teman semua dan seterusnya gitu. Nah, contohnya misalkan ini contohnya misalkan di pekan ketiga Juli gitu ya. Ini ada tasnya Lenggar, Adit, Okti dan seterusnya gitu. Nah, ini kita listing nih per pekan tasnya itu apa, kemudian nanti di akhir pekan itu kita cek statusnya gimana, apakah sudah selesai, apakah masih in progress, apakah masih not yet, dan ketika misalkan masih in progress, kira-kira kendalanya kenapa. Kalau misalkan belum berhasil ataupun belum dikerjakan, ini juga kendalanya kenapa gitu. Jadi per pekan itu kita perlu evaluasi, atau mungkin kalau nggak bisa per pekan bisa per 2 pekan. Jadi kita evaluasi pencapaian dari masing-masing. Nah, nanti di akhir kuartal gitu ya, di akhir kuartal tuh nanti kita juga bisa ngerekap gitu. Misalkan di akhir kuartal 2 bulan April di pekan kedua, misalkan di sini tim bisdev ya, target dannya tuh targetnya 8, 8, 7, 6, terus yang dan itu berapa, pencapaiannya berapa. Kemudian time dokternya di sini juga saya catat ya waktu itu, dari total 35 jam targetnya masing-masing berapa nih pencapaian target time dokternya dan seterusnya gitu. Nah, kalau di BizDev itu biasanya kita memang penilaian itu menggabungkan tuh antara pencapaian per weekly dengan bobot time dokter gitu. Jadi bobotnya 50-50, terus nanti ada ratingnya berapa dan skor rata-ratanya berapa. Nah, kemudian kontribusi di strategic basis. Nah, di sini itu lebih kepada kontribusi tim kita yang kaitannya langsung kepada OKR gitu. Jadi yang kaitannya itu langsung kepada objektif dari perusahaan atau objektif dari Badar secara secara general gitu ya. Nah, ini nanti biasanya asesmennya per kuartal, nggak per weekly. Kenapa? Karena kalau OKR ini biasanya kan memang resultnya kan nggak sebentar ya, tapi lama per kuartal biasanya resultnya. Gitu. Jadi biasanya saya melakukan asesmen yang sifatnya strategic basis itu per kuartal, bukan per weekly. Nah, ini contohnya seperti ini. Misalkan di BizDev punya strategik OKR. Yang pertama, ningkatin nilai transaksi penjualan. Kemudian ningkatin jumlah deal. Kemudian ningkatin jumlah deal dari list building. Gitu. Nah, ini objektifnya. Kemudian diturunkan jadi key resultnya itu apa aja. Key result yang pertama itu A, B, C, D, dan seterusnya. Key result yang untuk objektif kedua, A, B, C, dan seterusnya. Key result untuk yang ketiga, apa gitu ya. Nah, nanti di akhir kuartal itu nanti kita akan lihat actual resultnya berapa, progresnya dari pencapaian yang udah ditetapkan berapa, sama nanti gradingnya apakah bad, medium ataupun good gitu. Jadi di sini udah ada nih scoringnya. Kita perlu menentukan scoringnya bagus, medium ataupun buruknya seperti itu. Nah, terus nanti di akhir kuartal juga, kalau tadi kan ini per result gitu ya. Nah, di sini kita juga nanti bisa mendeteksi per tim gitu ya. Misalkan saya contoh di sini Adit ya, selama kuartal 2 dia punya kontribusi OKR ada 11 nih ternyata objektif OKR yang kemudian dibebankan kepada Adit. Ya udah nanti kita tinggal bikin bobotnya berapa per masing-masing OKR, kemudian targetnya berapa, dan di akhir kuartal nanti dilihat nih resultnya berapa gitu ya. Nah, nanti kita tinggal rata-ratakan di akhir gitu. Nah, itu biasanya yang saya lakukan di aspek strategic basis. Jadi memang kita menilai performa tim kita yang kaitannya langsung kepada pencapaian strategi OKR kayak gitu. Nah, nanti ujung-ujungnya itu adalah masuk ke dalam performance review-nya HR gitu. Karena kan di HR nanti ada ini ya, ada keterangan greatly below expectation, below expectation, my expectation dan seterusnya gitu. Jadi kita masukin data-data ini itu bukan based on feeling aja gitu ya. Bukan kirologi ya, bukan kira-kira kayaknya ini bagus nih, kayaknya ini bagus nih kayak gitu. Bukan kayak gitu, tapi kita punya landasan berpikir yang jelas gitu ya dari data-data secara objektif dan penilaian secara kualitatif tadi kayak gitu. Nah, yang terakhir itu adalah penilaian yang sifatnya personality basis. Nah, ini yang kaitannya dengan nilai-nilai Badar nih, yang kaitannya dengan kompeten, amanah, akhlak gitu. Jadi, kalau di sini itu baru tuh nilai subjektivitasnya tinggi gitu ya. Makanya di sini namanya subjective assessment gitu. Karena memang nilai subjektivitas dari supervisor ataupun dari manajernya itu tinggi di sini. Gitu di sini kita menilai terkait dengan behaviornya, kemudian kemampuan soft skillnya dan seterusnya gitu. Kalau di BizDev itu kita punya 10 nih yang kita nilai. Ada responsibility, integrity, continuous learning, inisiatif, communication skill, problem solving, leadership, konsistensi, dan teamwork gitu. Jadi ada 10 yang kita nilai. Terus nanti di akhir kuartal biasanya saya nilai nih dari 10 ini targetnya tuh masing-masing dapat 4. Kemudian berapa pencapaian hasil akhirnya kayak gitu. Nah, itu nanti juga akan dimasukkan gitu ya ke dalam performance review-nya HR gitu di kategori yang tadi amanah, kompeten, dan akhlak seperti itu. Jadi apa yang saya lakukan di internal BizDev ini itu akan menjadi baseline yang saya taruh di performance review yang diberikan oleh HR kayak gitu. Nah, itu mungkin teman-teman ya. Jadi penilaiannya kalau di BizDev gitu ya, kalau di saya pribadi itu kita
mengkolaborasikan ada 3 penilaian tadi di pencapaian weekly ataupun task basis, pencapaian kuartal ataupun strategic basis, dan yang terakhir adalah pencapaian secara personal gitu ya, yang nilai-nilai Badar itu sendiri itu yang kita nilai gitu. Jadi kita gabungkan nilai itu menjadi total overall performance score-nya seperti itu. Nah, gimana cara nentuin angkanya? Ya pastinya teman-teman perlu bikin rating gitu ya. Teman-teman perlu bikin scoring secara kuantitatif basis gitu. Ini yang paling penting gitu ya. Jadi teman-teman bisa bikin grading lah. Kalau saya sih bikin grading ya, rating dari 1 sampai 5. 1 itu misalkan untuk di bawah target, 5 itu melebihi target gitu ya. Baik di weekly, di strategik ataupun di kompetensi inti gitu. Jadi saya bikin grading masing-masing. Terus nanti dari grading itu ketika di total itu nih maknanya apa gitu. Jadi misalkan kalau ada yang dapat nilainya 3,2, oh berarti dia grade-nya very good, sesuai ekspektasi gitu. Nah ini yang nanti saya taruh nih di kuartal review, di performance review-nya HR gitu. Jadi ini yang nanti menjadi dasar penilaiannya kayak gitu. Jadi kita bikin gradingnya dulu, baru kemudian nanti kita tentuin nilainya